Gue itu pengen tahu ya, apakah benar media di Turki itu sampai seheboh itu memberitakan mengenai kedatangan Megawati bergabung di Kadinlar Satu Ligi, tepatnya di Manisa BBSK? Atau jangan-jangan ini cuma netizen Indonesia aja yang heboh, yang menggembar-gemborkan kemana-mana, padahal di Turki sih adem-adem aja. Komunitas pencinta bola voli di Turki biasa-biasa aja. Nah, buat teman-teman yang ada di Turki, coba dong tolong dibantu saya untuk memberikan informasi mengenai kepindahan Mega ke Turki. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel. Ini adalah YouTube barunya Bosu. Yang YouTube yang lama itu udah di-delete karena ada sesuatu dan lain hal yang udah berapa ribu itu. Jadi kita mau mulai lagi yang baru dengan suasana yang baru. Dan kali ini menceritakan mengenai kehebohan netizen Indonesia mengenai ditandatanganinya kontrak atau kepindahan Megawati Hangesri dari Red Spike ke Manisa BBSK. Heboh-heboh di tanah air, apakah benar-benar heboh juga di Turki atau mereka biasa-biasa aja? Biasalah, netizen Indonesia itu kan memang jumlahnya banyak banget. Kalau menciptakan kehebohan itu kayaknya udah sampai kemana-mana. Tapi kita tidak tahu juga ya di media Turki atau juga masyarakat Turki, pencinta bola voli di sana, apakah heboh juga dengan Mega? Karena kan kita tahu kalau Manisa BBSK ini baru memulai untuk menapaki karir mereka di dunia voli gitu kan. Walaupun Manisa BBSK ini sudah berdiri di 1994, namun mereka ini adalah klub olahraga. Di sananya tidak hanya voli saja, ada atletik, ada sepak bola, ada bola basket dan masih banyak lagi. Dan mereka ini baru memulai menapaki karir untuk bersaing di bola voli Turki. Nah, itu dia. Apakah masyarakat Turki benar-benar tahu gitu kan dan benar-benar heboh juga atau cuma di media sosial kita aja yang heboh. Nah, itu dia tuh yang saya itu pengen tahu ya bagi teman-teman yang tinggal di Turki atau juga yang tahu mengenai informasi seputar Manisa BBSK dan juga Megawati yang pindah ke sana. Oke lah, kita balik lagi. Bagaimanapun juga ini adalah karir baru, awal karir baru bagi Megawati Hangesri Pertiwi di Kadinlar Satu Ligi. Dan mungkin Megawati mengukur kemampuan dia baru pengalaman sekali untuk ke Eropa, pengen menimba ilmu gitu kan, menambah skill jam terbang dan masih banyak lagi hal-hal lain sehingga ini sejalan dengan Manisa BBSK dan juga baru mau berkembang akan menapaki dari Sultan Lar Ligi kasta bawah, kemudian dia naik sekarang sampai ke kasta 1 dan satu tangga lagi menuju kasta puncak yaitu Sultan Lar Ligi ya. Dan inilah yang menjadi sebuah tantangan baru bagi Mega di Liga Turki walaupun baru di Kadinlar Satu Ligi. Oke, yang pasti kota Manisa ini adalah salah satu kota yang unik juga ya, karena saya ngelihat itu banyak sekali masjid-masjid kuno, kemudian pemandangannya luar biasa, kemudian apalagi ya melihat ya memang kota Manisa itu kalau saya baca, kalau saya ngelihat memang lebih gede lah Izmir ya dibandingkan dengan Manisa gitu, tapi memang Manisa ini memiliki pesona tersendiri untuk mereka yang datang ke sana walaupun mungkin tidak begitu terkenal dibandingkan dengan ibu kotanya Turki yaitu Istanbul dan juga satu lagi tuh apa tuh namanya Kapadokia ya yang orang naik balon udara. Nah, itu dia tuh. Tapi mungkin saja dengan adanya Megawati nanti Manisa ini akan menjadi terkenal dan banyak orang Indonesia penasaran pengen tahu Manisa ini seperti apa. Oh ya, ada sekitar 6.500 warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di Turki. Jumlah ini termasuk pelajar, profesional, dan mereka yang menikah dengan warga Turki. Dan tahun kemarin aja nih, dari Indonesia ada sebanyak 200 ribuan ya turis yang berkunjung ke Turki, sedangkan orang Turki sendiri berkunjung ke Indonesia itu sekitar 50 ribuan turis ya. Dan yang pasti kota Istanbul ya merupakan ibu kotanya Turki ini adalah kota yang terbesar dan Turki adalah satu-satunya tempat di dunia yang terletak di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Jarak tempuh antar benua ini kurang lebih hanya 25 menit dan kita bisa pergi dari Istanbul ke Eropa ya, dan Asia juga bisa lewat darat, jalur laut maupun jalur kereta bawah tanah. Wah, pokoknya
Katanya sih kalau datang ke Turki itu pengen wisata itu bisa banget ya, pindah-pindah satu negara ke negara yang lain. Oke lah, kita lupakan dulu mengenai pesona Turki. Yang pasti memang Manisa BBSK ini lagi mencoba peruntungan karir mereka untuk bisa menang di musim ini dan melangkah promosi di Sultan Lar Ligi 2025. Makanya mereka meng-hire Mega dan satu lagi pemain dari Jerman. Dan memang sih kalau dalam peraturannya ya di Liga Bola Voli Turki, kalau untuk Kadinlar itu hanya boleh mengambil 2 pemain asing, sedangkan di Sultan Lar Ligi boleh mengambil 5. Nah, nanti sistem permainan pun juga akan beda gitu kan dibandingkan dengan V-League di Korea yang cuma 8 tim dan timnya itu saja. Sedangkan kalau di Turki enggak, timnya itu terus berkembang dan mereka tuh berusaha untuk naik terus sampai ke kasta tertinggi. Sedangkan di Kadinlar Ligi 1 ini nanti ada 24 tim yang akan bertanding dan akan terdiri dari 2 pool ya, pool A dan pool B. Masing-masing pool itu ada 12 dan mereka akan bertanding di kandang sendiri ataupun juga main ke kandang lawan. Dan nanti setiap pool itu akan dipilih 4 tim terbaik yang akan maju ke babak selanjutnya, dan kemudian finalnya akan ada 2 tim dan akan memperebutkan peringkat 1 dan kedua atau runner up yang akan melaju ke Sultan Lar Ligi. Itu berarti persaingannya ketat banget ya. Dan sebagai opposite hitter pasti Mega diharapkan untuk bisa membawa Manisa ini untuk bisa masuk nanti ya ke Sultan Lar Ligi dan tentu saja dibantu oleh anggota-anggota tim yang lain. Nah, Mega itu punya satu teman ya yang posisinya sama di opposite hitter, masih muda, umurnya 22 tahun, tingginya 187 dan dia tuh udah bergabung dari tahun kemarin di Manisa BBSK sebagai opposite. Sebelum Mega masuk, namanya adalah Dennis Embrelli. Nah, Dennis Embrelli ini cantik banget, mirip seperti Ratu Kecantikan. Kayaknya cocok ya jadi Miss Universe atau apa gitu ya, saking cantik. Dan kita tidak tahu ya seperti apa permainan Dennis ini nanti ketika bergabung dengan Mega. Pasti dia akan bertukar-tukar ya sama Mega, karena pertandingan yang panjang bisa dibilang di Liga Turki ini memaksa banyak pemain-pemain cadangan atau juga pemain-pemain lainnya untuk bisa tidak hanya fokus sampai pertandingan usai, karena mungkin dengan strategi dia masih banyak lagi. Tapi yang pasti Dennis Embrelli ini mungkin akan saling bahu-membahu ya dengan Mega ya, karena posisinya sama sebagai opposite hitter. Dan juga masih banyak posisi-posisi lain yang merupakan orang lama, pemain lama di lokalnya Turki, di setter, di libero, di outside hitter, di middle blocker, dan mudah-mudahan saja mereka ini bisa bekerja sama dan Mega pun bisa cepat adaptasi gitu ya dengan pemain-pemain yang ada di Manisa BBSK. Jadi kita tuh masih minim banget gitu untuk membaca seperti apa permainannya, orang-orangnya. Dari Mega sendiri belum datang ke Turki, belum latihan. Bayangin aja, waktu kemarin di V-League, saya itu menghafal pemain-pemain Korea aja tuh susahnya minta ampun. Sekarang pemain Korea sudah dihafal, Meganya pindah ke Turki, dan sekarang harus ngapal pemain-pemain Turki yang ternyata cara pengucapan, bacanya juga agak-agak beda gitu kan, dan itu belajar lagi. Tapi biasanya seperti itulah, seiring berjalan dengan waktu nanti kita akan terbiasa juga. Dan akankah dengan adanya Mega ini akan banyak penonton yang akan nonton Kadinlar Ligi 1? Kalau saya ngelihat pertandingannya kayaknya nggak begitu banyak ya penonton ya. Beda seperti Sultan Lar yang merupakan kasta utama, itu kalau nonton tuh stadionnya penuh. Dan mudah-mudahan saja Mega bisa gitu kan menjadi fenomena dan membuat orang berbondong-bondong pengen nonton juga di Kadinlar 1 Ligi gitu, mudah-mudahan. Tapi ya itu tadi ya bro, nggak usah terlalu banyak berharap. Sekarang kita belum tahu nanti kemampuan Mega seperti apa, kerja sama timnya seperti apa, Manisa BBSK ini bisa atau tidak menang atau menjadi runner up, dan ini masih menjadi misteri. Dan kita doakan yang terbaik aja buat Megawati agar tetap bertahan di kota Manisa, karena sepertinya sih cocok feeling saya ya, karena mereka mayoritas muslim juga, kemudian masjid-masjid banyak di sana, makanan halal, dan semuanya sekarang tergantung adaptasi dari Mega. Mega itu ada tipe pejuang dan dia pasti akan bisa beradaptasi dan akan bisa cepat membaur dengan pemain-pemain yang lain, dan mudah-mudahan saja Manisa bisa masuk ke Sultan Lar Ligi yang merupakan impian bagi semua klub-klub yang ada di Turki. Oke lah, seperti itu aja dulu kita
kita ngobrol-ngobrol seputar Manisa, peluang Mega, dan masih banyak lagi. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Yang pasti terima kasih yang sudah nonton vlog saya ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.